Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan contoh teladan yang baik kepada kita. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang al-iqtisad fil ibadah. Jadi cukupan atau yang wajar saja sedengan di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan penjelasan hadis nomor 2 ya, hadis riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah pernah istri-istri Rasulullah pernah didatangi oleh 3 golongan sahabat. 3 golongan itu artinya mereka mewakili para sahabat yang datang ke rumah istri-istri Nabi. Tujuannya adalah ingin mengetahui, ingin bertanya seberapa banyak ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka diberitahu oleh para istri Nabi tentang ibadahnya Nabi itu, mereka menyimpulkan bahwa ibadah Nabi itu ternyata tidak banyak. Jadi Kanjeng Nabi itu hidupnya itu wajar, seperti ya manusia pada umumnya, bergaul ya dengan para sahabat, ya berkeluarga, ya beliau bekerja juga, beliau juga bersenang-senang dengan keluarga, beliau juga mengerjakan tugas-tugas pekerjaan keluarga juga. Jadi beliau menjalani hidup itu dengan wajar ya, tidak ada yang aneh dari aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka kemudian juga merasa kalau mereka 3 orang ini, para sahabat ini, tidak lebih keras ibadahnya, maka mereka tidak bisa sebanding dengan Rasulullah. Karena mereka menyadari Rasulullah itu orang yang maksum, waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu maksum, artinya salah dosanya yang lalu sudah diampuni oleh Allah, dan yang akan datang dijaga oleh Allah, tidak sampai melakukan perbuatan salah dan dosa. Akhirnya 3 orang itu memiliki prinsip hidup yang ekstrim di luar kewajaran manusia. Orang pertama, dia ekstrim, punya prinsip bahwa dia akan sholat malam selamanya, dan di malam hari ia tidak akan pernah tidur. Ini ekstrim.
Ya, jadi waktunya malam itu dihabiskan hanya untuk sholat saja, untuk ibadah saja kepada Allah. Padahal mungkin dia punya istri, ya, mungkin dia punya anak, mungkin dia punya saudara yang masih memerlukan perhatian ya dari dirinya. Orang kedua punya prinsip yang keras juga dalam kehidupannya, wa ana asumud dahra abadan wala uftiru. Saya akan puasa selama-lamanya dan saya tidak akan pernah berbuka puasa. Maksudnya dia setiap hari itu selalu berpuasa. Orang ketiga punya prinsip hidup, wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Saya tidak akan menikah, gak rabi gak paten. Nah, itu ekstrim ya. Gak rabi gak paten itu ekstrim ya. Saya tidak akan nikah selama-lamanya. Nah, ketika Rasulullah pulang dari bepergian, dari tindakan, Rasulullah diberitahu oleh istri beliau, kemudian 3 orang itu oleh Rasulullah ditemui, ya, ditemui dan Rasulullah mengatakan kepada ketiga orang sahabat ini yang mewakili para sahabat yang lain itu bahwa sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi Rasulullah melanjutkan, lakini asumu wa uftiru. Tapi aku ini puasa, tapi aku juga tidak berpuasa. Artinya Rasulullah itu kadang puasa, kadang tidak. Jadi kalau dihitung puasanya Rasulullah itu Senin Kemis beliau puasa, berarti dalam 1 bulan itu beliau puasa itu 8 kali untuk Senin Kemisnya. Kan biasanya ada 4 pekan. Atau kalau ada 5 pekan ya berarti 10 hari. Kemudian ditambah dengan puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa tanggal 13, 14, 15. Berarti 8 ditambah 3 itu 11 ya. Jadi Rasulullah itu puasanya seperti itu saja. Itu pun di dalam beberapa hadis, kalau beliau ternyata disuguhi makanan saat beliau puasa sunnah, ya dimakan puasa itu. Makanan itu. Artinya beliau tidak berpuasa. Beliau mokel gitu istilahnya. Ya, jadi kalau kalau saya ya milih kayak begitu itu. Malah syukur kalau pas puasa terus selalu ada yang nawari makanan gitu ya. Tapi niatnya jadi gak kenceng gitu loh ya. Kalau orang kan niat puasa ya wis, meskipun ada godaan ya tetap. Cuman karena puasa sunnah itu sekaligus pesan kepada umatnya bahwa puasa sunnah itu tidak perlu ya mohon maaf ya, dibelani mati-matian kayak puasa wajib gitu loh. Karena yang wajib itu ya hanya puasa Ramadan. Puasa sunnah itu ya kalau memang secara fisik kita sehat. Ya, jangan sakit terus memaksakan diri untuk puasa, itu gak wajar begitu itu. Ya, berpuasalah kalau kita sehat. Loh saya ini sakit Pak, tapi kalau dipakai puasa itu waras, ya gak apa-apa ya monggo saja itu. Tapi jangan puasa diniati sehat, jangan puasa diniati ngirit gitu. Aku tak poso rek, nek gak mangan berarti kan ngirit ya. Kok celengane kena gawe tuku sepeda motor. Nah, itu kan motifnya sudah motif duniawi. Ibadah ya harus diniati ibadah. Adapun kita dapat sehat, kita bisa hemat, itu ya manfaatlah dari ibadah yang kita kerjakan. Jadi Kanjeng Nabi itu lakinni asum wa uftiru. Aku ini puasa tapi aku ini juga berbuka. Jadi berarti Kanjeng Nabi itu tidak puasa setiap hari. Itu dari hadis ini kita memahami Rasulullah Kanjeng Nabi itu tidak puasa setiap hari. Kalau Nabi pernah mengatakan puasa yang paling utama itu adalah puasa Daud, iya, dan itu adalah sabda Nabi. Itu sabda Nabi, bukan perbuatan Nabi, tetapi sabda Nabi, qaulun Nabi. Karena Rasulullah itu melihat sahabat itu semangatnya untuk berpuasa, untuk beribadah itu luar biasa tinggi gitu. Jadi mereka kepingin puasanya setiap hari. Padahal Rasulullah aja tidak ngasih contoh puasa setiap hari.
Karena kalau puasa setiap hari secara fisik itu kan juga tidak bagus. Kemudian juga bekerja itu orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa, apalagi kalau kerjanya mohon maaf kerja-kerja kasaran, itu kan ya lebih baik tidak berpuasa. Kayak kuli bangunan, itu tukang bangunan, itu nek poso tambah ngelempre ae. Ya, karena memang butuh fisik dia. Kuli-kuli di Pelabuhan Tanjung Perak itu gak perlu puasa sunnah Senin Kemis karena mencari nafkah untuk keluarga itu hukumnya wajib. Jadi yang wajib yang harus diprioritaskan. Tapi kalau Ramadan ya, biasanya poso sunnah Senin Kemis tapi Ramadan malah gak poso. Itu keliru banget. Karena yang jadi ukuran itu adalah ibadah yang wajib. Ya, jadi Rasulullah itu orangnya wajar. Dan beliau mengatakan puasa yang paling utama itu puasanya Nabi Daud. Tapi Rasulullah sendiri di dalam kehidupan sehari-hari beliau tidak melakukan puasa Nabi Daud. Artinya tidak, kalaupun pernah itu tidak selamanya beliau melakukan puasa Daud itu. Tapi andai ada orang yang kepingin banyak melakukan puasa sunnah, maka kalau secara fisik dia kuat, maka puasa yang paling utama afdhalus siyami siyamu Daud. Jadi puasa yang paling utama itu ya puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau sehari puasa, sehari tidak itu berarti tidak mengikuti pakem Senin Kemis. Karena kalau dia puasa Senin, Selasa berarti tidak. Rebu puasa, Kemis tidak. Kan begitu kan? Jadi tidak mesti dapat Senin Kemis. Jadi yang wajar sajalah ya. Jadi puasa Senin Kemis ya. Kalau lagi banyak undangan makan-makan wis gak usah poso sik ya, gak usah poso sik. Tujuannya menggembirakan, menyenangkan hati orang yang datang yang mengundang kita. Shahibul bait idkhalus surur, menyenangkan hati orang lain itu pahalanya juga besar. Apalagi kalau yang ngundang itu orang miskin. Kalau makanannya kita makan itu hatinya senang luar biasa, wis luwe apik gak poso. Ya, jadi idkhalus surur itu juga ibadah, menyenangkan hatinya orang lain. Tapi jangan terus idkhalus sururnya nyari-nyari undangan makanannya. Nyari-nyari tujuannya untuk menghindari supaya gak puasa ya. Jadi yang wajar saja. Wa usolli wa arkudu, kata Rasulullah ini, aku salat malam maksudnya, tapi aku juga tidur. Artinya Rasulullah itu kalau begitu malam harinya tidak habis waktunya untuk sholat malam. Kalau ngantuk beliau ya tidur. Cuman bedanya Kanjeng Nabi dengan kita itu kan, kalau Kanjeng Nabi itu tidur, matanya itu terpejam, hatinya selalu terjaga. Nah kalau kita ini nek meripate merem, hatine ya merem, liyane tangi. Nah itu itu wong normal lah itu ya. Jadi Rasulullah itu selalu terjaga hatinya. Rasulullah itu tidak pernah terpejam hatinya. Yang pernah terpejam ya matanya aja saat beliau tidur, tapi hatinya selalu terjaga. Karena itu wahyu itu diterima oleh Rasulullah ya kapan saja. Beliau selalu ready, selalu siap menerima wahyu itu karena hatinya selalu terjaga ya. Wa usolli wa arkudu. Dan yang perlu dicatat para jamaah, Rasulullah itu kalau sholat malam, kalau bangun malam, beliau bangunkan keluarganya, ya, beliau bangunkan istrinya. Itu diantaranya lebih-lebih kalau di dalam bulan Ramadan. Jadi beliau kalau melakukan qiyamul lail, ya, qiyamul lail itu bangun malam itu di bulan Ramadan, beliau bangunkan istrinya. Jadi seolah-olah Rasulullah itu tidak ingin masuk surga sendirian gitu, tapi bareng-bareng dengan keluarganya. Ya, jadi dan di dalam hadis yang lain beliau mengatakan kalau ada seorang suami membangunkan istrinya untuk sholat di malam hari, bukan sholat isya loh ya, sholat nek durung sholat isya ditangekno ngono kan ya, itu kewajiban kalau isya. Tapi suami bangun malam, lalu dia membangunkan malam, lalu dia membangunkan istrinya supaya istrinya sholat malam, atau sebaliknya, istrinya bangun dulu, lalu membangunkan suaminya untuk sholat malam. Keduanya kutiba
keduanya ditulis oleh Allah itu sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang banyak zikir, ahlu zikri, itu insya Allah tempatnya adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bangun malam jangan lupa bangunkan istrinya ya. Kalau anaknya memungkinkan untuk dibangunkan ya bangunkan anaknya. Dan kalau sudah dibangunkan ya bangun. Jangan bangun terus apa? Embo. Oh kok embo? Embo apa? Bengi-bengi kok katene mangan embo gitu ya. Jadi supaya keluarga kita itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah itu ternyata sifat sholat malamnya beliau tidak mengejar harus banyak jumlah rakaatnya ya. Ini yang mungkin beda dengan sebagian orang. Sebagian orang mungkin sholatnya harus 50 rakaat gitu, 100 rakaat. Kalau saya tidak pernah sholat malam 100 rakaat ya. Saya niru Kanjeng Nabi, cuman sholat saya cepet-cepet gitu aja loh. Cuman Kanjeng Nabi sholatnya kan sawe gitu, enggak buru rakaat, tapi Kanjeng Nabi itu sholatnya lama. Kalau beliau sholat sendirian itu lama banget. Jadi sholat 2 rakaat itu mungkin setengah jam belum selesai, karena beliau memang menikmati sholat yang beliau kerjakan. Adapun saya jenengan ini nek kesuwen ya tambah ngelambiar, pikirane nyampe mana-mana. Wis makane sing enak surate ya Inna a'tainakal kausar sama kul huwallahu ahad. Wis gak apa-apa, sing penting istiqomah gitu loh. Istiqomah itu dikerjakan setiap malam. Daripada sekali 50 rakaat surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, setelah itu gak pernah tahajud sama sekali ya. Karena yang penting itu istiqomahnya, bukan jumlah rakaatnya yang banyak ya. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak menghabiskan waktu malamnya untuk sholat saja. Nah berarti kalau Kanjeng Nabi itu tidak menghabiskan waktu malamnya untuk sholat saja, Kanjeng Nabi itu kalau malam tidak menghabiskan waktunya untuk bergadang saja. Wong sholatnya aja Kanjeng Nabi gak sampai semalam suntuk kok. Demikian juga begadangnya. Nah, sebagian orang itu kadang berlebihan. Sholat begini enggak, begadangnya kuat sampai subuh. Mari subuh turu, kepingin soge. Lah tekon ndi gitu loh, wong gak nyambut gawe mari subuh turu, kepingin soge tiap malam begadang, gak bisa. Ya, jadi hidup ini harus dijalani dengan wajar, ya boleh lah. Begadang sekali-sekali itu boleh lah. Ya, tapi jangan begadang setiap malam, itu gak baik untuk kesehatan, gak baik untuk pekerjaan, ya gak baik untuk keluarga kita dan lain sebagainya. Wa atazawwajun nisa. Rasulullah mengatakan, aku ini nikah, aku ini kawin. Jadi sepertinya Kanjeng Nabi itu ingin tunjukkan kepada sahabat, kamu gak ngerti bojoku piro. Oh, gitu loh ya. Kaya-kaya itu gitu. Wa atazawwajun nisa. Kamu gak ngerti bojoku piro. Nah, gitu. Artinya beliau itu nikah. Beliau menjalani kehidupan itu normal saja. Maka orang yang menikah itu orang yang normal. Tapi orang yang tidak mau menikah itu gak normal. Gak normal. Karena orang mesti ditanya, sudah nikah? Nah, gitu kan? Nah, sudah nikah. Kalau sudah nikah, nanti pertanyaannya, putranya berapa? Nah, gitu. Jadi nikah itu kewajaran. Ya. Nikah itu kewajaran. Tapi yang sudah nikah, jangan bolak-balik nikah. Nah, kan sudah selesai nikahnya. Ya, jadi maka dirawat keluarga itu dan dijadikan pernikahan itu supaya kita lebih bertakwa kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfatin falyattaqillah fin nisfil baqi." Jika seseorang itu sudah menikah, maka berarti ia sudah melaksanakan separuh ajaran agama. Falyattaqillah fin nisfil baqi. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menambah separuh sisanya. Lah kok mari rabi tambah gak sembahyang. Ya naudzubillah ini zalik. Habis nikah kok malah gak mau sholat, malah gak mau puasa. Terus kapan nambah separuh sisanya itu tadi ya. Maka orang menikah itu pahalanya besar. Pahalanya besar karena setiap aktivitas apapun yang dilakukan di dalam rumah tangga untuk menyenangkan hati
suami atau menyenangkan hati istri itu bernilai ibadah. Nyuwun sewu bapak-bapak, kalau kita ini sederhananya misalnya banyak cucian piring di rumah, dan itu sebenarnya juga tidak harus dikerjakan oleh istri. Lalu kita ambil pekerjaan itu, kita cuci piring itu, kira-kira istri kita itu senang apa tidak? Mesti senang. Ya, itu suami idaman katanya. Nah, gitu ya. Ya, enggak tahu apa suami idaman, apa suami yang takut sama istri itu, wallahu a'lam. Ya, jadi tapi senang itu. Dan Kanjeng Nabi itu suka melakukan hal-hal yang selama beliau bisa kerjakan sendiri, beliau kerjakan sendiri. Beliau pernah menjahit sandalnya. Ya, jadi beliau tidak begitu bergantung kepada istri karena tahu istri juga pekerjaan rumah tangganya banyak. Ya, jadi wa atazawwajun nisa. Jadi nikah itu menjadi ladang pahala bagi kita. Ya. Tapi kalau di dalam keluarga itu istrinya balak-balik dipukuli, diomeli, ya dudu ganjaran, ia berdosa karena berarti ia menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, yaitu istri. Istri itu amanah untuk disayang, untuk dididik, ya supaya nanti bukan hanya di dunia itu mendapatkan kenikmatan bersama suaminya, tapi sampai di surga, sampai di akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bagian akhir hadis ini Rasulullah menyatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, sunnah itu maksudnya di sini bukan hukum sunnah, bukan. Tetapi sunnah itu adalah kebiasaan Nabi, gaya hidup Nabi. Momentum peringatan Maulid Nabi itu di samping menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, ya supaya kita bisa mencontoh sunnah Nabi. Lah sunnah Nabi itu banyak, cuman orang kadang menyederhanakan poligami itu sunnah Nabi. Koyok-koyok liyane poligami itu bukan sunnah Nabi. Sehingga kadang yang gregetne Pak omongane itu, sing bojone akeh itu. Ustaz istrinya berapa? 1. Oh, ndak sunnah Rasul berarti. Nah, itu kan gregetne Pak begitu itu. Ya sunnah Rasul itu nek kepingin niru Kanjeng Nabi yo apal nih Quran itu. Wong Kanjeng Nabi itu hafal Quran. Ya. Sunnah Nabi itu banyak, bukan hanya nikah poligami itu bukan. Karena sesungguhnya, Yon Sewu kalau saya diajak debat orang, sesungguhnya prinsip pernikahan Rasulullah awal pertama beliau bangun rumah tangga itu bukan poligami Pak, tapi monogami. Karena Rasulullah itu kan istri pertamanya kan Ibu Khadijah. Dan selama beristrikan Ibu Khadijah, beliau usianya 25 tahun, Ibu Khadijah usianya 40 tahun. Kalau kata orang sekarang berondong gitu kan, dapat berondong. Tapi itu pernikahan cara hidup berkeluarga yang bisa kita teladani. Karena dari Ibu Khadijah itu Rasulullah dikaruniai keturunan oleh Allah. 4 perempuan, 4 anak perempuan, 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki. Itu semuanya dari Ibu Khadijah. Dari Ibu Khadijah. Jadi selama beliau beristrikan Ibu Khadijah, beliau tidak menikahi wanita siapapun. Tidak memadu Ibu Khadijah dengan istri yang lain, dengan wanita yang enggak. Maka ini disebut dengan prinsip perkawinan Rasulullah itu adalah poligami. Monogami. Awal perkawinannya. Baru setelah Ibu Khadijah wafat, itu memang beliau menikah dengan beberapa orang perempuan itu, ya. Dan lalu orang menyebut prinsipnya tidak monogami tapi poligami. Enggak, kalau menurut saya tetap monogami. Dan pernikahan Rasulullah itu kalau kita membaca bukunya Syekh Ali As-Sabuni yang nulis Rawaiul Bayan, tafsir ayat ahkam itu, motif poligaminya Rasulullah itu bukan nafsu, karena istri-istrinya Rasulullah itu statusnya itu janda dan bukan janda-janda muda, duduk rondo teles, rondo-rondo sing wis ya, sudah lama lah ya. Rondo-rondo bukan janda-janda muda. Jadi tujuan poligaminya motifnya itu supaya kaumnya itu bisa ditarik untuk masuk Islam. Jadi ada
motif dakwah di situ. Nah, sebagian orang mengatakan sunnah Rasul poligami, tapi motifnya nafsu, ya, motifnya menuruti hawa nafsu. Buktinya apa? Dia tidak berlaku baik kepada istrinya, tidak bisa berlaku adil kepada istrinya, ibadahnya juga tidak semakin banyak. Justru malah kebanyakan orang yang melakukan poligami itu hancur rumah tangganya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi kalau bisa berbuat adil ya silahkan, tapi kalau tidak ya jangan. Jadi faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi makan minum dengan menggunakan tangan kanan itu sunnah. Membaca bismillah sebelum makan minum itu juga sunnah. Masuk masjid mendahulukan kaki kanan itu sunnah. Keluar masjid itu mengakhirkan mendahulukan kaki kiri itu sunnah. Banyak sunnah Nabi itu, ya. Minum, makan dengan duduk itu sunnah. Kanjeng Nabi itu suka mengenakan harum-haruman, ya. Bukan karena beliau pakai minyak wangi, ya, karena memang beliau istimewa, tubuhnya baunya selalu harum, selalu wangi. Maka sunnah Nabi itu pakai minyak wangi. Beliau orang yang selalu bersihan. Jadi menjaga kebersihan itu sunnah Nabi, ya. Jadi sunnah Nabi itu banyak, dan momentum peringatan Maulid Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk berusaha mengikuti sunnah Nabi. Meskipun kita tidak akan pernah bisa sama seperti Nabi, tapi paling tidak kita berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Maksudnya bukan termasuk umat Nabi yang sempurna. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi intinya hadis nomor 2 ini para jamaah tidak perlu berlebihan di dalam beribadah. Salat malam silahkan, tapi tidak perlu menghabiskan malam untuk salat saja. Kemudian kalau mau puasa sunnah silahkan, tapi jangan kemudian setiap hari puasa sunnah, karena itu juga berlebihan, ya. Kalau sementara mau membujang karena memang belum ada jodohnya, belum ada calonnya, sibuk dengan pekerjaan, ya silahkan. Tetapi jangan sampai kemudian punya prinsip hidup tidak akan menikah, ya. Sekarang ini orang sekarang itu prinsipnya aneh-aneh. Yang sudah nikah kadang punya prinsip gak pingin punya anak. Lho kok iso wong kepingin rabi tapi gak duwe anak. Wong nikah itu tujuan salah satunya ya supaya punya keturunan, punya anak, ya. Jadi sunnah Nabi menghidupkan, termasuk majelis taklim begini ini sunnah Nabi. Nabi itu senang dengan majelis taklim itu, dan kalau ada majelis taklim, majelis zikir, Kanjeng Nabi akan bergabung dengan orang yang ada di dalam majelis taklim, ya. Ini sunnah Nabi. Kita lanjutkan hadis nomor 3. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha salatan rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah binasa, hancur orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Maksudnya dalam melaksanakan ajaran agama. Orang yang berlebihan dalam melaksanakan ajaran agama itu akan rusak, akan hancur, akan binasa. Maksudnya dia tidak akan bisa bertahan selama-lamanya, ya. Jadi ini dikatakan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Menunjukkan bahwa Rasulullah mengingatkan kita supaya tidak berlebihan dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan ajaran agama. Kenapa? Karena manusia itu cenderung tidak konsisten. Manusia itu cenderung berubah-ubah. Nek pas lagi gak nyekel duit, waduh, ibadahnya akeh. Ya, gak mulih-mulih teko masjid, ya. Tapi begitu nyekel duit, khutbah masjid itu kan, wis gak kenal Gusti Allah itu, ya. Jadi maka yang diajarkan adalah yang wajar saja, tetapi konsisten, ya, terus menerus dikerjakan. Yang nomor 4, wa an Abi Hurairah
radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dina yusrun wa la yushadad dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu wa ghdu wa ruhu wa syai'un minad duljah al qasda tablughu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya ajaran agama ini sangat ringan. Nah, ini Rasulullah sendiri yang mengatakan innad dina yusrun. Sesungguhnya ajaran agama ini mudah, tidak ada yang sulit. Kalau sulit untuk apa disyariatkan? Oh, haji itu Pak sulit, umrah itu Pak enggak. Ternyata yang sulit itu ya waktu manasik aja, waktu teori aja. Tapi begitu praktek di lapangan dikerjakan, ya Allah gampang ya haji itu. Enak haji itu kok gampang gitu loh. Jadi kalau orang hanya bayangkan saja itu sulit. Tetapi sekali lagi tidak ada ibadah yang sulit. Semua ibadah itu mudah, semua ibadah itu ringan, tidak ada yang berat. Dan wala yusyadadin, lalu beliau melanjutkan, dan tidak ada seorang yang mencoba untuk memperberat, mempersulit dalam beragama, melainkan ia pasti akan kalah. Jadi misalnya begini, malam waktunya dihabiskan untuk sholat malam, dia memaksakan diri untuk itu, dia pasti akan kalah karena dia tidak bisa konsisten setiap malam seperti itu. Dia tidak bisa, dan manusia itu punya kecenderungan bosan, jenuh. Mohon maaf Bapak Ibu, nah, itu di pengadilan agama itu ada orang cerai itu gak pakai alasan. Padahal orang cerai itu kan harus ada alasan berdasarkan undang-undang itu. Tapi ada orang menceraikan istrinya, ditanya, kamu kenapa menceraikan istri kamu? Wong anakmu ya wis akeh. Bosen Pak. Loh. Cerai itu alasannya bosen. Bayangkan aja di lembaga perkawinan, ya kalau terus bosen ini terus apa punya istri, punya suami itu dikira mangan sego percel, sego rawon gitu. Ini kan rusak lembaga pernikahan itu. Manusia itu punya kecenderungan untuk bosen. Tapi kalau Allah ya tidak pernah bosen, ridho dengan ibadah yang dikerjakan oleh seseorang itu, tetapi tidak perlu memaksakan diri ya, karena dia pasti kalah, karena manusia itu secara fisik punya keterbatasan, secara waktu punya keterbatasan, kemudian kecenderungannya juga punya sifat bosan, dan hati manusia itu molak-malik, berubah-ubah. Hati kita ini molak-malik, makanya kita ini berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, itu sabit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku ini untuk teguh memegang agamamu, termasuk melaksanakan ajaran agamamu. Itu kalau kita baca doa itu, insya Allah kita diparingi hati yang kuat, hati yang teguh dalam menjalankan ajaran agama. Lanjutannya, terjemahan dari hadis tadi itu, maka Rasulullah melanjutkan fasaddidu, sebab itu sedang-sedanglah kamu dalam beribadah. Ojo nemen-nemen, jangan berlebihan. Wa qaribu, dan selalu berusaha mendekat. Artinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berusaha dekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah yang tidak berlebihan ya. Kemudian wa absyiru, buka harapan. Kalau di sini dimaknai buka harapan. Maksudnya itu kamu melaksanakan ajaran agama itu yang happy gitu loh. Sing seneng, ojo kepeksa. Ngaji begini itu sing seneng. Yo ngaji sing seneng itu gimana? Yo saenake jenengan. Longgone kepingin sembojom ya karepe, kepingin sila ya karepe, kepingin medongkrong ya karepe. Sak nyamannya. Sak nyamannya. Ya, mau bawa minuman gini kan gak apa-apa, bawa minuman gini
supaya nyaman, senyamannya. Pokoknya melaksanakan ajaran agama itu kudu seneng hati ini, kudu happy. Sholat Isya kita kerjakan berjamaah, kudu sing seneng, sing happy. Puasa yang kita kerjakan kudu seneng. Jadi semua ibadah itu lalu melahirkan kebahagiaan untuk diri kita. Bukan kita tersiksa dengan ibadah. Wah, larek wis Isya, pas maghrib, kok cek cepet loh. Ini kan kaya beban agama itu. Kaya beban. Padahal tidak ada yang berat, tidak ada yang membebani, dan tidak ada yang sulit. Tapi kita selalu happy dengan ibadah yang kita kerjakan. Dan wa absyiru itu maknanya juga bukan hanya sekedar happy, gembira untuk diri sendiri, tapi gembirakan hati orang lain. Nah, kita ini kadang kepingin seneng karepe dhewe, tapi orang lain jangan seneng seperti diri kita. Akhirnya kita suka nakut-nakuti orang. Gak oleh ngono iku bid'ah, neraka. Didik-didik neraka. Gak oleh ngono iku. Bid'ah, neraka. Koyok-koyok sing duwe neraka ae. Nah, gitu loh ya. Jadi wa absyiru. Kebaikan itu banyak. Surga Allah itu seluas langit dan bumi. Jangan ditakut-takuti saja orang itu, tapi berikan kabar gembira. Aku ndelok sampean niku mesem. Dani yo ganjarane peyan niku sak pira akeh. Wong tak delok mulai tangi turu sampai budal turu iku mesem terus. Nah, itu kan seneng orang Pak itu oh ternyata mesem iki yo ibadah gitu loh. Jadi buat orang lain itu senang, gembira. Seperti kita juga ingin selalu senang, ingin selalu gembira. Kemudian wasta'inu bil ghadwati war rauhati, ya, pergunakan waktu, minta tolonglah kalian di waktu pagi dan sore. Maksudnya itu manfaatkan waktu di pagi dan sore. Meskipun ibadah itu gak banyak, tapi rutin. Makanya kan perintah Allah itu di dalam Al-Quran diantaranya kan wasabbihuhu bukrotau wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Ya, jadi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ya, itu kan sudah zikir pagi dan zikir sore. Jadi tidak banyak, tetapi Allah ridho. Membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kalimatani khafifatani ala lisan tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat ringan diucapkan tapi berat di timbangan amal. Ya, gak perlu banyak sholawat. Ya, gak perlu banyak, tapi kita manfaatkan waktu itu untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga gunakan waktu sedikit dari waktu malam. Jadi ibadah yang wajar saja. Rawahul Bukhari, ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, kemudian di dalam riwayat yang lain yang artinya sedang-sedanglah kamu yang wajar dan berusahalah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan pergunakan waktu pagi dan sore. Ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya agar urusan dunia kita dan urusan akhirat kita bisa berjalan dua-duanya. Seperti doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lanjutkan satu hadis lagi, hadis nomor 5. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al masjida fa idza hablun mamdudun bainas sariyataini faqala ma hadzal habl qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat fa'allaqat bih faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hulluhu liyusalli ahadukum nasyatuhu fa idza fatara falyarqud muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, suatu ketika Nabi masuk masjid. Ini tidak disebutkan masjidnya ini masjid mana, tapi kemungkinan ini Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi. Ketika Kanjeng Nabi masuk masjid, tiba-tiba beliau melihat ada tali yang memanjang. Mamdud itu dipanjangkan. Maksudnya tali yang diulur. Nah, beliau
menemukan, melihat tali yang terulur panjang bainas sariyataini, di antara dua tiang, dua cagak. Jadi antara satu tiang dengan tiang berikutnya itu dikasih tali. Rasulullah heran, ini masjid kok dikasih tali begini. Faqala ma hadzal habl. Maka beliau kemudian bertanya kepada para sahabat, ini tali untuk apa? Wong masjid kok dikasih tali? Qalu hadza hablun li Zainab. Para sahabat mengatakan, oh ini tali ini punya Zainab. Zainab itu orang perempuan, jamaah perempuan yang tekun ibadah di masjid itu. Ini tali punya Zainab. Zainab itu kalau capek ibadah, maka dia tetap beribadah sambil berdiri memegangi tali ini. Jadi tali ini dipakai untuk pegangan. Ta'allaqat bihi. Sampai segitunya. Sahabat Nabi yang perempuan ibadahnya itu capek tetap ibadah, tetap sholat, diupayakan sambil berdiri meskipun harus pegangan tali di antara dua tiang masjid itu. Maka Nabi mengatakan, lepas tali ini, lepas tali ini, buka ikatan tali ini. Kemudian beliau mengatakan, hendaknya kalian itu sholat dalam keadaan semangat. Apa bahasanya sekarang itu, menyala bosku. Nah itu loh ya, sholat dalam keadaan menyala bosku. Nah itu semangat. Sembahyang kok kaya wong wis apa jenenge gak duwe tenaga belas gitu. Jangan, sing semangat. Karena ibadah kita itu juga dilihat, dinilai oleh Allah gitu. Dinilai oleh Allah. Jadi hendaklah salah seorang di antara kalian beribadah, sholat dalam keadaan tangkas cekatan, sat gitu. Nah, itu yang semangat. Fa idza fatara falyarqud. Nah, maka apabila ia telah letih termasuk ngantuk, hendaklah ia tidur, hendaklah ia istirahat. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ya, jadi kalau capek istirahatlah, berhentilah. Jangan dipaksakan. Sebab kalau kita paksakan sholat, nyuwun sewu, itu akhirnya kita tidak lagi menikmati sholat, kita tidak khusyuk, tidak memuji Allah, tapi salah-salah iso misui Gusti Allah. Lu orang itu kalau ngantuk, tidak konsentrasi kan, lisan ini karepe menyebut A, tapi karena tidak konsen, yang disebut B. Jadi nanti dia baca tasbih, tapi akhirnya malah misui, gitu loh ya. Jadi karena ngantuk itu, maka ngaji ini juga demikian. Ya kalau sudah isya gini ya sudah selesai gitu ya. Tidak perlu dilanjutkan ya, karena ini sifatnya rutin. Barang rutin itu gak kena suwe-suwe. Waliman itu juga begitu. Gak perlu waliman buyar jam 1 malam. Besok arkes gak sembahyang subuh tambahan. Ya jadi yang wajar saja. Termasuk ngaji rutin ini kita kerjakan secara istiqomah dari maghrib sampai isya sambil diniatkan iktikaf, diniatkan kita nunggu datangnya waktu sholat berikutnya, sehingga semua aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Amin Allahumma amin. Para jamaah, ini sudah isya nggih. Oh, bahkan sudah ya, sudah isya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya juga mohon maaf tidak bisa ikut jamaah isya di masjid ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.